Halo Sobat Bemo, balik lagi bersama saya Agung di channel Belanja Mobil. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas Porsche Cayman 981 tahun 2014. Porsche ini bermesin Boxster mid-engine. Nah, buat yang nggak tahu, mesin Boxster itu apa sih? Mesin Boxster itu dia tuh posisi, nih kalau misalnya mobil nih, yang biasa-biasa orang nih, itu kan dia posisinya berdiri tuh, ya kan? Nah, yang mesin Boxster ini dia posisinya tidur. Nah, gue tahu nih kenapa sih mesin ini tuh posisinya tidur. Yang gue baca ya kan, dia itu lebih untuk ke power. Si mesin Boxster ini spesial buat mobil-mobil sport karena powernya gede. Nah, buat yang lebih tahu soal mesin Boxster bolehlah coret-coret di kolom komentar ya ga? Dilihat dari luarnya, ini coupe 2 pintu karena dia mobil sport. Lampu udah LED. Terus ada strip hitam, ini lebih nambahin kesan sporty banget nih. Kalau misalnya polos mungkin sport tapi mungkin kurang manis gitu. Buat sektor velg, Porsche ini pakai velg ring 20. Nah, warnanya full hitam dan kalipernya lihat spesial Porsche banget nih. Cakramnya juga gede, sporty banget deh, dia cocok deh. Nah, dia tutup tangkinya ada di depan. Terus ada stiker Porsche-nya, ya kan? Terus buat ke bagian belakang. Nah, ini itu ada wing. Nah, wing ini itu bisa kebuka. Tombolnya ada di dalam, nanti kita coba. Ada tulisan Porsche juga. Nah, bentuknya ini unik, teman-teman. Dia tuh dari depan tuh naik ke atas, terus ke bawahnya begini. Langsung. Kalau dilihat sih cakep sih. Pengen gitu. Mudah-mudahan ya waktu-waktu kalau punya rezeki nomplok gitu barulah bisa beli inilah. Kita lihat kokpit dalamnya. Yuk. Nah, kita udah ada di dalam kabin Porsche Cayman 981 2014. Nggak tahu ya kenapa gue udah 2 kali lihat Porsche. Yang satu Porsche Boxster, itu kita pernah punya juga dan itu udah laku. Itu interiornya merah kayak gini, sport banget sih, maksudnya kesannya mewah banget. Nah, terus nggak tahu apakah ada lagi selain interiornya warna merah atau misalnya emang semua Porsche itu warna merah yang sportnya ya tuh. Nah, satu lagi ciri khasnya itu di konsol tengah ini, dia tuh punya fungsi banyak banget nih. Ada tombol sport plus, terus buat suspensi sama ngebuka wing tadi yang di belakang. Nah, wing tadi itu dibuka itu pakai tombol ini guys. Caranya cuma dipencet ini aja, ditekan nanti dia kebuka sendiri gitu. Sebaliknya kalaupun mau menutup itu cuma tinggal ditekan aja. Kayak misalnya, gue bosen nih, nggak mau kelihatan sporty banget gitu loh. Wingnya mau gue tutup gitu, takut ada yang nyipet gitu. Tutup aja lah gitu kan. Abangnya udahan mau tutup gitu. Pencet aja udah tekan begini. Nah, dia bakal nutup sendiri gitu. Nah, di konsol tengah ini sebenarnya banyak banget tombol-tombolnya nih. Jadi kita tuh dimanjain banget karena kan mobil sport sempit gitu kan, kokpitnya udah sempit. Jadi lu tangan kiri lu ini udah bisa dimanjain banget nih, udah bisa mau ke audio tinggal ke sini gitu kan tuh. Terus AC ini juga touchscreen, terus ada sport chrono juga gitu. Terus sisanya sih overall wah banget sih, ini udah sport banget lah. Setirnya juga udah, pegangannya udah mantep banget. Nah, mobil ini tuh kilometernya baru 13.000. Gila gak tuh? Ya mobil-mobil kayak gini sih biasanya ya nggak mungkin dipakai harian guys. Ya paling-paling weekend atau ada acara apa tuh namanya bang? Morning run itu. Ya paling keluar begitu doang. Nggak mungkin kan lo mau ke puncak bawa Porsche ya kan? Atau misalnya mau jalan-jalan malam mingguan pakai Porsche, jarang. Jadi kondisi udah pasti sih masih oke banget. Cuma kalau buat orang-orang yang eksekutif muda nih yang punya duit lebih dan pengen banget punya mobil sport, ini bisa jadi salah satu pilihan sih. Karena
ya di dalam aja tuh udah ngerasa kayak ganteng banget gitu loh kalau misalnya turun dari mobil ini. Jadi lo kalau misalnya datang ke mall nih, kalau misalnya pakai mobil biasa kan, sama valenya juga lewat-lewat aja lah, lewat-lewat. Kalau pakai begini, langsung ditawarin vale. Bangkunya udah elektrik, so pasti. Terus bahannya juga kulit. Dan ini tuh semi bucket ya. Si jok ini udah semi bucket. Jadi lu kalau misalnya lagi kencang nih, misalnya lu bawa di tol lagi kencang, lu nggak perlu khawatir buat kabur-kaburan nih, pasti enak nih, udah pas ngeplek banget gitu kan. Jadi lu udah pasti aman lah. Terus sabuk pengaman juga ada, tuh merah. Udah oke lah. Tapi kalau misalnya dia pakai sabuk gini lebih mantep kali kayaknya ya bang ya. Kayak lebih oke gitu. Audionya udah Bose. Di situ ada audionya udah Bose. Bukan sekedar sporty, lu kalau misalnya mau dengerin lagu lagi di jalan, lagi ngecil di dalam mobil gitu kan, audionya masih oke, masih kedengarannya mantep banget lah gitu. Terus ya atasnya hitam dan ini nggak bisa dibuka ya atapnya, jadi hardtop udah fix nih, nggak bisa dibuka. Kalau misalnya kemarin stok kita yang Boxster itu dia cabriolet kalau nggak salah, dia bisa kebuka atapnya. Nah, ngomongin soal mobil sport nih, sebenarnya kalau menurut gua ya, Porsche ini dibanding sama mobil-mobil sport lain kayak Lamborghini, Ferrari, mungkin kalau misal lu mau pakai buat harian, kalau emang lu bener-bener kelebihan duit banget nih, anak sultan banget nih, ini tuh lebih worth it lah buat dipakai harian, lebih enak lah, lebih nyaman dengan kondisinya nggak terlalu ceper. Terus ya buat wilayah Jakarta sih masih oke lah, nggak bakal ngerepotin lu di jalan gitu. Lu nggak perlu khawatir kayak gesrot sana gesrot sini, kayaknya nggak bakal. Terus ngomongin soal desain nih, lu merhatiin nggak sih kalau misalnya mobil Porsche itu dari tahun ke tahun, dari yang klasik yang dulu sampai yang sekarang nih yang baru, itu modelnya nggak beda jauh bray. Dia tuh bukannya nggak mau buat ngeganti ini, dia tuh masih mempertahankan desainnya dia nih, keklasikannya si Porsche ini. Dia tuh udah punya image lah. Kalau lu perhatiin ya, nggak banyak yang berubah lah. Bentuknya ya begini gitu loh, si Porsche. Ngomongin soal posisi mesin si mobil ini, menurut lo mesinnya di mana? Kita cek. Oke, gue buka. Apakah mesinnya ada di depan? Ini bukan mesin guys yang di depan. Nah, di sini itu bagasi, bisa muat lah 2 koper ukuran sedang. Apa mau gue cobain nih? Masuk ke dalam. Gimana? Cobain lah ya. Nggak apa-apa kali ya. Segede apa gitu loh. Ya tuh. Buat ukuran gua aja sini masih muat lah gitu kan. Jadi ya nggak kecil-kecil banget lah buat ukuran mobil sport. Ya lumayan lah bisa duduk di mobil sport. Adem ya? Iya, asal jangan ditutup aja nih. Bisa mati gue di sini. Tuh, dari sini ada ini. Ya buat segini mah lo bisa bawa koper sih, masih masuk sih ke sini. Nah, posisi mesinnya udah gak ada ya di depan. Kita coba di belakang, apakah ada? Ini gue tutup dulu ya. Kita coba lihat. Kagak ada juga guys si mesinnya. Nah, jadi posisi mesin si Porsche ini ada di bawah sini guys. Kenapa? Alasannya menurut gua yang bakal bisa ngebuka si mesin atau ngotak-atik si mesin ini, lu kalau misalnya ada apa-apa itu langsung aja ke Porsche-nya. Kenapa dia begitu? Karena supaya nggak ada lagi nih yang bisa ngotak-ngatik nih. Dengan begitu dia mempertahankan kualitas after sales-nya si Porsche. Jadi lu kalau misalnya ada apa-apa nggak perlu nyari bengkel yang kemana-kemana, nggak perlu khawatir. Lu langsung ke Porsche-nya udah pasti mobilnya. Kalau misalnya ada masalah langsung kelar rubbernya. Oke, itu sih sebenarnya. Nah, buat di belakang juga ini ya masih muat lah. Kalau misalnya buat tas-tas kecil atau naruh-naruh barang-barang yang kecil-kecil yang nggak begitu gede, itu masih bisa. Segitulah
fitur-fitur yang ada di Porsche ini. Nah, ini wing ini juga bisa naik nih. Dan suara mobilnya ini gurih sekali. Nah, mungkin di episode ini cukup sekian. Kalau yang minat sama mobil Porsche ini, dia masih ready sampai mungkin video ini tayang. Untuk harganya itu di 1150M kredit. Nah, buat cashnya nanti langsung tanya aja ke Bang Evan. Oke, cukup sekian di episode ini. Gua mohon pamit. Jangan lupa share, like, and subscribe. And see you.